warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya memperkenalkan, nama Jelita Putri. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang pemberantasan korupsi, keberhasilan pemberantasan korupsi. Di sini ada pengertian tentang korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin. Corruption dari kata kerja korumpor, busuk, rusak, mengoyahkan, memutarbalik, menyogok dalam arti yang luas. Korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah rentan korupsi dalam prakteknya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur dan tidak ada sama sekali. Kemudian ada dampak korupsi. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi mengakibatkan yang pertama, melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, yang kedua, menurunnya investasi, ketiga, meningkatnya kemiskinan, keempat, meningkatnya ketimpangan pendapatan. Selanjutnya itu ada biaya sosial korupsi. Biaya sosial korupsi adalah besarnya dampak korupsi terhadap perekonomian negara. Biaya sosial korupsi tidak hanya mencakup kerugian keuangan negara atau pemerintah, tetapi juga kerugian akibat korupsi yang dialami masyarakat dan kerugian akibat korupsi yang dialami oleh dunia usaha. Biaya sosial korupsi dapat disusun dari 3 elemen. Yang pertama ada biaya antisipasi terhadap korupsi, kedua biaya akibat korupsi, ketiga biaya reaksi terhadap korupsi. Selanjutnya ada indikator pemberantasan korupsi. Untuk menanggulangi dampak korupsi tersebut, maka Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi atau Stranas PPK sudah disusun sebagai acuan pemberantasan korupsi secara nasional. Untuk menanggulangi dampak korupsi tersebut, maka Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi atau Stranas PPK sudah disusun sebagai acuan pemberantasan korupsi secara nasional. Stranas PPK ini tersusun dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 dan sudah ditetapkan pada 13 Mei lalu. Kemudian ada strategi pemberantasan korupsi. Menurut Karim 2024, strategi pemberantasan korupsi bisa disusun dalam 3 tindakan terprogram, yaitu prevention, public education, dan punishment. Yang pertama strategi preventif, kedua public education, ketiga strategi punishment. Selanjutnya upaya pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi merupakan langkah yang sangat penting dalam menjaga integritas pemerintah, memperkuat ekonomi, dan meningkatkan kepercayaan publik. Beberapa upaya yang sering dilakukan dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama ada penegakan hukum yang kuat, kedua perbaikan sistem birokrasi, ketiga pendidikan dan kesadaran publik, keempat penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas, kelima sanksi dan hukuman yang tegas, keenam peran aktif masyarakat sipil dan media. Kemudian ada nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama jujur. Jujur diartikan sebagai perbuatan tidak berbohong, lurus, dan tidak curang.
Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Kedua, kepedulian. Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Ketiga, kemandirian. Di dalam beberapa buku pembelajaran dikatakan bahwa mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Keempat, kedisiplinan. Definisi dari kata disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Sebaiknya untuk mengatur kehidupan manusia memerlukan hidup yang disiplin. Kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Keenam, kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Ketujuh, kesederhanaan. Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat di sekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana, manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya. Kedelapan, ada keberanian. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, bertanggung jawab, dan sebagainya. Kesembilan, ada keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Setiap orang punya hak dan kewajiban yang sama dan harus diperlakukan dengan setara. Baik, selanjutnya itu ada video. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan penyuluhan tentang korupsi. Di sini apakah ada kakak-kakak dan rekan-rekan yang ingin ditanyakan? Baik. Izin Kak, perkenalkan nama Zahra. Di sini izin bertanya, apa saja faktor utama yang mendorong terjadinya korupsi di sektor pemerintah dan bagaimana sih cara untuk mengatasinya? Baik, korupsi di sektor pemerintah disebabkan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama itu kurangnya transparansi dan akuntabilitas.
Yang kedua itu gaji dan kondisi kerja yang rendah. Ketiga, lemahnya penegakan hukum. Keempat, budaya korupsi. Dan kelima, kekuasaan tanpa pengawasan. Cara efektif mengatasi korupsi yaitu yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kedua, penegakan hukum yang tegas. Ketiga, reformasi administrasi dan pengajian, memberikan gaji yang layak dan memperbaiki kondisi kerja pejabat publik dapat mengurangi dorongan untuk melakukan korupsi. Keempat, pengawasan yang kuat. Kelima, pendidikan dan kampanye anti korupsi. Dan keenam, penggunaan teknologi. Baik, apakah bisa dipahami? Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, terima kasih atas waktunya. Itulah penyuluhan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam